malam, Sohyun masih keheranan dengan apa yang ia lihat sekarang. Tapi untuk saat ini, ia masih bungkam dan akan mencari bukti lebih lanjut mengenai masa lalu Hwisu. 방금 나한테 무슨 말 하려고? 내일 보자. Singkat cerita, keesokan harinya retret siswa pun dimulai. Nah, ketika ingin berangkat, Kim Hyo-jin bersikeras ingin sebus bersama Ji So-hyun. Ia pun menyamar sebagai Doje dan menyuruh Doje untuk menaiki bus kelasnya. Sesampainya di tempat tujuan, Kang Jae melihat Doje yang sudah menuruni bus. Namun ia meninggalkan topinya dan Kang Jae bermaksud ingin mengembalikannya nanti. Kemudian mereka mengadakan latihan untuk berdansa. Kim Hyo-jin sangat senang karena untuk pertama kalinya ia berpegangan tangan dengan pujaan hatinya itu. Namun di sisi lain, Doje tertawa karena melihat tingkah lucu Kang Jae berdansa. Setelah itu di penginapan, Hwisu sangat panik karena handphonenya tiba-tiba saja hilang. Nah, ternyata HP-nya diambil oleh Ji So-hyun. Untuk mengetahui apakah Hwisu lah benar-benar pelakunya, alangkah terkejutnya Ji So-hyun karena di galeri milik Hwisu terpampang jelas foto-foto background yang sedang merayakan ulang tahun. Namun terlihat background yang tidak menunjukkan kesenangan di raut wajahnya. So-hyun pun melabrak Hwisu. Hwisu sangat jelas bahwa memiliki kepribadian yang sangat licik. Belum diketahui apa motif sebenarnya Hwisu melakukan peneroran itu. Namun So-hyun sangat kaget mendengar kebenaran masa lalu background dari Hwisu. Flashback, kita diberitahu masa lalu background yang sangat menyedihkan. Pada saat SMP, orang berteman sangat baik dengan So-hyun. Mereka bahkan sering menghabiskan waktu bersama. Namun dibalik itu, ternyata background selalu ditindas oleh seniornya. Mereka sangat iri karena latar belakang background yang memang dari keluarga kaya, yang membuat para perisai itu membuli background dengan berkedok merayakan ulang tahunnya. So-hyun sangat sedih karena pada masa lalu ia memutus hubungan dengan background dan menjauh dari background. Padahal waktu itu Ji So-hyun tak tahu apa-apa tentang masalah yang dialami oleh background. Kemudian di kamar background, Kang Jae sangat gelisah karena ia tak sengaja menelpon Doje. Doje merespon dengan menanyakan apakah ada yang ingin dibicarakan oleh Kang Jae. Lantas Kang Jae mengatakan bahwa topi Doje tertinggal dan ia membawanya. Doje membalas mereka bisa bertemu malam ini juga untuk mengembalikan topi itu. Kemudian Kang Jae dengan hati-hati berjalan di koridor untuk menghindari petugas yang sedang berjaga. Saat akan ketahuan, tiba-tiba Doje menarik Kang Jae untuk bersembunyi di balik pintu yang sempit. Pada akhirnya mereka mengungkapkan perasaan mereka yang tak bisa hilang begitu saja. Mereka saling introspeksi diri dan pada akhirnya mereka pun kembali berpacaran. Di sisi lain, background berjalan di tengah malam untuk mencari Kang Jae. Tapi tiba-tiba dari belakang ada seseorang pria yang mengikutinya dan ternyata itu ialah Go Eun-taek. Mereka pun menghabiskan waktu dengan ngobrol bersama. Go Eun-taek menceritakan bahwa kemarin ia sudah bertemu dengan ibunya. Awalnya ibu dan dirinya hanya bertemu seperti biasanya dengan suasana yang sangat canggung. Go Eun-taek mengharap sebuah kata maaf dari bibir ibunya itu. Namun sampai mereka berpisah tak ada sepatah kata pun kalimat yang membuat Go Eun-taek lega. Tapi tiba-tiba ibunya berlari dan menemuinya lagi. Ibunya mengatakan bahwa selama ini banyak hal yang ingin ia sampaikan pada anaknya itu. Namun ia hanya diam dan takut bahwa hubungan keduanya bisa saja hancur. Namun pada kali ini, ibunya membelatkan tekad untuk meminta maaf telah meninggalkan Go Eun-taek dari kecil. Ia sangat menyesal telah meninggalkan Go Eun-taek sendiri dan tak memberikan kasih sayangnya sebagai seorang ibu pada Go Eun-taek. Mendengar curahan hati itu, baik orang sangat senang karena sekarang Go Eun-taek dan ibunya sudah berdamai.
Keesokan harinya saat pulang, Kang Jae memutuskan untuk pergi duluan dengan Wunje, sedangkan yang lain ingin makan dulu di sebuah kedai. Namun ketika di kedai mereka sudah tak heran karena Kang Jae dan Wunje ternyata malah berduaan di sana. Setelah itu mereka semua pun makan bersama di kedai itu. Kang Jae menggoda Baekorang tentang orang yang selama ini membuatnya nyaman, yang tak lain dan tak bukan ialah Ko Eun-taek. 야, 백호랑, 그럼 너가 여태 말한 썸남이 Sohyun sangat kaget mendengar Ko Eun-taek yang menyukai Baekorang. Kemudian mereka pun berpisah dengan pasangannya masing-masing. Ko Eun-taek dengan Baekorang, Sohyun dengan Yusin, dan Kang Jae dengan Woo-jae. Namun di tengah-tengah kesenangan mereka, tiba-tiba di suatu web Woo-soo memposting sebuah foto Baekorang dan memfitnahnya sebagai penindas. Hal itu membuat Sohyun sangat geram karena beberapa hari yang lalu Sohyun sudah menghapus foto tersebut di galeri milik Woo-soo dan juga ia telah mengintimidasi Woo-soo. Namun Woo-soo tetap ngeyel dan tetap menyebarkan fitnah tentang Baekorang. Kembali ke masa sekarang, Baekorang yang melihat hal itu langsung menemui Woo-soo karena ia sudah tahu bahwa selama ini Woo-soo lah yang menerornya. Akan tetapi hal itu malah berakhir dengan pertemuannya dengan Sohyun. Orang sangat marah karena Sohyun selama ini sudah tahu, namun tak memberitahu Baekorang bahwa Woo-soo lah sebenarnya pelakunya. Namun hal itu ditampik oleh Sohyun karena selama ini mereka tak dekat dan Sohyun ingin mengetahui kejadian di masa lalu lebih lanjut. Dan pada akhirnya mereka tetap tidak bisa berdamai karena kesalahpahaman yang tak bisa diluruskan, dan keduanya pun berpisah kembali. Nah, terima kasih untuk kalian semua yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila Mimin masih banyak kekurangan. See you next video. Adios di Caramelos. Sampai jumpa dan bye-bye.美しい眺めだった。